kemarin tuh suruh ada tugas suruh ngejelasin hadis sama suruh baca buku juga. Baca tentang apa emang? Oh, ini gua lagi baca tentang biografi para perawi hadis sama karya-karyanya. Boleh dong jelasin, tapi aku nggak ngerti. Dalam kitab yang gue baca saat ini atau Anda baca saat ini itu adalah salah satu kitab yang termasuk dalam 9 kitab hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari. Siapa sih Imam Bukhari? Imam Bukhari atau nama aslinya Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu adalah seorang perawi hadis yang lahir di Bukhara atau sekarang juga bisa dikenal Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Dia dikenal karena kecerdasannya dan daya hafalnya yang luar biasa dalam menghafal hadis dan meneliti suatu hadis. Ia melakukan perjalanan jauh selama 16 tahun untuk mengumpulkan hadis yang akhirnya bisa disusun atau diringkas atau dijadikan kitab, yaitu kitab yang saya baca saat ini, yaitu Sahih Bukhari. Jadi kehidupan awal beliau lahir pada malam Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara. Keluarganya, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ulama yang meninggal dunia saat ia masih kecil. Dimulai sejak usia beliau sudah melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara seperti Syam, Mesir, Hijaz, Basrah, Kufah, dan Baghdad, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama penting di negara-negara tersebut atau ulama-ulama. Jadi selain periwayat hadis, beliau juga sudah menerbitkan atau mengemukakan banyak kitab. Contohnya yaitu kitab hadis Sahih Bukhari. Ada juga Al-Adab Al-Mufarrad, kitab tentang adab dan akhlak. Jadi kitab ini tuh mengajarkan kita bagaimana berakhlak dan beradab, entah itu adab kepada yang lebih tua, adab kepada manusia atau orang lain, dan lain-lain. Ketiga ada At-Tahrir Al-Kabir, ini karya sejarah besar berisi biografi perawi hadis. Jadi itu kitab ini mencantumkan beberapa biografi para perawi hadis. Contohnya Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Keempat ada Al-Tafsir Al-Kabir, yaitu kitab ini tuh tentang tafsir Al-Quran. Kelima ada Al-Musnad Al-Kabir, kitab hadis musnad. Keenam ada Raf'ul Yadain fi As-Salah, tentang mengangkat tangan saat sholat. Jadi itu kitab ini mengajarkan tata cara sholat yang benar bagaimana. Dan terakhir ada Birrul Walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Kitab ini tuh mengajarkan kita tata cara berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, berakhlak kepada orang tua, dan bagaimana tata cara sopan santun kepada orang tua. Nah, itulah berbagai macam karangan yang dikarang oleh Imam Bukhari. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dan karya-karya dari Imam Muslim. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya itu Rijal apa biografi singkat Imam Bukhari. Di sini Imam Muslim adalah seorang ahli hadis sekaligus ulama yang sejak kecil beliau ini giat belajar agama. Semasa hidupnya Imam Muslim ini telah mengeluarkan karya tulis yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu salah satunya kitab Al-Jami'ah As-Sahih atau sering kita kenal itu kitab Sahih Muslim.
bagi umat Islam khususnya di kalangan Muslim Sunni dan Sahih Muslim kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, yaitu gurunya Imam Muslim. Sedari kecil beliau ini sudah giat belajar agama dan mengakhiri menekuni dengan belajar ilmu hadis. Pada usia 12 tahun beliau ini menuntut ilmu hingga ke berbagai pelosok, di antaranya seperti Irak, Syam, dan berbagai negara lainnya. Salah satu guru Imam Muslim yaitu Imam Bukhari yang disebut sebagai pemimpin para ahli hadis. Selain itu, pendidikan Imam Muslim dalam ilmu hadis juga banyak bergantung pada beberapa guru lainnya. Di antara guru beliau yaitu ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khasamah Zuhair bin Harab, Muhammad Ibnul Musana, dan Qutaibah bin Said. Nah, itu di antara guru-guru beliau. Nah, setelah banyak belajar ke para guru-guru beliau, Imam Muslim ini berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Kemudian beliau ini memilah dan mengevaluasi hadis tersebut hingga menyisakan hadis-hadis yang sahih yang dituangkan ke dalam karyanya, yaitu kitab Sahih Muslim. Menurut para sejarawan juga, kitab Sahih Muslim ini terdiri atas 43 bab yang memuat sekitar 3.300 sampai 12.000 hadis. Selain Sahih Muslim juga yang banyak diakui oleh Imam Muslim Sunni sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari. Ya, sepanjang hidupnya beliau ini banyak melahirkan beragam-ragam karya tulis. Perjalanan Imam Muslim ini, beliau ini Nah, setelah perjalanan Imam Muslim ini ke seluruh jazirah Arab, ya seperti Mesir, Irak, dan Suriah, beliau ini pulang dan menetap di kampung halamannya, yaitu Nisapur atau di Iran. Beliau Imam Muslim ini wafat kebumikan di Nisapur, Iran pada Mei 875 dalam usia 50 tahun. Beliau juga memiliki banyak karangan-karangan kitab semasa hidupnya. Di antaranya itu ada Al-Jami' As-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim. Terus ada Al-Mustad Al-Kabir, yaitu kitab yang menerangkan nama-nama perawi hadis. Ada kitab Al-Asma wal Kuna, kitab Al-Hilal, kitab Al-Afran, kitab Al-Muhadromin, kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid. Nah, itu tuh diantara karangan-karangan beliau. Dan mungkin tuh biografi singkat Imam Muslim dan berbagai karya-karyanya. Jadi selain Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu ada imam lainnya juga yang menulis karangan-karangan kitab, yaitu seperti Sunan Abu Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud, Sunan Tirmidzi yang ditulis oleh Muhammad bin Isa bin Sureh At-Tirmidzi. Ada Sunan An-Nasai yang ditulis oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasai. Ada Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. Terus ada Musnad Ahmad yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Terus ada Muwatta Malik yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik. Terus ada Sunan Darimi, yaitu Abu Abdillah Utsman bin Said bin Khalid bin Said Ad-Darimi. Oh, jadi gitu ya. Ya udah, makasih ya. Sekarang aku udah tahu apa yang dimaksud dengan biografi para perawi dan karya-karyanya. Terus berapa aja yang